Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Wijayanti dari tingkat 3B dari Akbar Insan Husada Surakarta. Di sini saya akan menampilkan video yang sudah saya buat, yaitu dengan topik harga diri rendah SP2 dengan cara melatih merapikan tempat tidur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk di kasus dengan pasien HDR. Pada tanggal 28 Agustus 2020, Tuan A berumur 32 tahun, tinggal bersama kedua orang tuanya. Klien masuk rumah sakit jiwa karena suka menyendiri di kamar dan suka melamun. Sebelumnya, klien pernah dirawat di RSC pada tahun 2018 dengan keluhan yang sama. Klien dibawa ke RSC kembali dikarenakan tidak teratur minum obat. Sejak 3 minggu sebelum masuk ke rumah sakit, klien suka menyendiri di kamar, melamun. Bila keinginannya tidak terpenuhi, klien juga memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu tangan kanan tidak bisa berfungsi dengan normal dikarenakan mengalami kecelakaan saat usia 15 tahun dan klien selalu dibully teman dan tetangganya. Pada saat pengkajian, klien sulit diajak berbicara, kontak mata kurang, sering menunduk, suara pelan, dan tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya, dan klien mengatakan dirinya tidak berguna. Klien juga mengatakan malu dengan kondisi tangannya. Klien merasa kesal dan merasa malu dengan orang lain. Klien merasa orang yang tidak punya apa-apa, pendidikan hanya lulusan SMP dan tidak punya pekerjaan. Selanjutnya, identitas klien. Nama Tuan A, jenis kelamin laki-laki, berumur 32 tahun. Alasan masuk. Pada tanggal 28 Agustus 2020, Tuan A berumur 32 tahun, masuk kembali ke rumah sakit dikarenakan suka menyendiri di kamar dan suka melamun dan tidak teratur minum obat. Sejak 3 minggu sebelum klien masuk RSC, klien suka menyendiri di kamar dan melamun apabila keinginannya tidak terpenuhi. Sebelumnya, klien pernah dirawat di RSC pada tahun 2018 dengan keluhan yang sama. Kita fokus meliputi data subjektif. Klien mengatakan dirinya tidak berguna, merasa malu dengan kondisi tangannya, dan mengatakan orang yang tidak punya apa-apa, pendidikan hanya lulusan SMP dan tidak punya pekerjaan. Kemudian data objektif, klien tampak suka menyendiri di kamar dan suka melamun. Sulit diajak berbicara, kontak mata kurang, sering menunduk, suara pelan, dan tidak mau bersosialisasi. Klien selalu dibully teman dan tetangganya. Selamat pagi, Mas. Ya. Masih ingat dengan saya? Ya. Ya, bagus. Saya Clara Zula yang akan merawat Mas pagi hari ini dari pukul 8 sampai 2 siang nanti. Bagaimana perasaan hari ini? Senang sekali. Bagus, sesuai dengan jadwal harian kemarin. Mas memiliki 5 kemampuan ya? Ya, diantaranya yaitu mencuci piring yang telah kita lakukan kemarin. Bagaimana? Apakah sudah dicoba mencuci piringnya? Bagus, kalau sudah dilakukan, sekarang kita latihan kemampuan yang kedua ya. Masih ingat apa itu? Merapikan tempat tidur. Bagus, ya benar. Kita akan merapikan tempat tidur. Waktunya berapa menit? 10 menit. Bagus, baik 10 menit ya Mas ya. Nah, sebelum kita merapikan tempat tidur, kita harus menyiapkan spray bersih, sarung bantal, dan tempat untuk meletakkan spray yang kotor ya. Baik, sekarang saya perlihatkan dulu contohnya. Mas melihat saya ya? Baik, saya mulai ya Mas. Yang pertama, ambil selimutnya dulu dan bantal diletakkan, kemudian ambil spraynya. Seperti ini ya Mas. Ambil ya Mas spraynya dan diletakkan di tempat yang kotor. Kemudian kita ambil spray yang bersih ya Mas ya. Diletakkan di atas kasur seperti ini. Kita mulai dari atas ya Mas, dimasukkan di seperti ini ya Mas ya. Kemudian sarung bantalnya yang kotor ini diambil, dilepas dan dimasukkan di tempat yang kotor. Kemudian diganti yang bersih ya Mas ya. Seperti ini. Nanti bisa dipraktekkan kembali ya. Dan diletakkan di sini, di atas. Kemudian kita lipat selimutnya tadi ya. Bisa melipat kan nanti? Bisa. Bagus. Kemudian selimutnya diletakkan di bawah. Seperti ini ya Mas. Sekarang Mas coba praktekkan kembali
pertama diambil dulu bantalnya, diambil. Kemudian diambil spraynya ya Mas ya, dan diletakkan di tempat yang kotor yang sudah disediakan tadi. Saya bantu ya, letakkan di tempat yang kotor ya, seperti ini. Kemudian itu diambil dulu sarung bantalnya, diganti dengan yang bersih. Ini ya sudah saya siapkan. Ya, dipasang ya sarung bantalnya ya. Ya, bagus, bagus sekali. Kemudian setelah itu apa? Sarung kasut. Dimasukkan ya kanan dan kiri. Yang bagian sini juga ya. Oke, selanjutnya dirapikan kembali ya Mas ya. Kemudian dilipat selimutnya. Ya, kemudian apa lagi Mas? Bantal. Ya, ditaruh di atas. Sudah. Selanjutnya bagaimana Mas perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya, kemudian saya latih merapikan tempat tidurnya? Senang sekali. Bagus, ternyata Mas memiliki banyak kemampuan ya. Untuk tadi kemampuannya, misalnya merapikan tempat tidur itu bisa dilakukan saat di rumah setelah Mas pulang dari rumah sakit. Ya, sekarang kita masukkan di jadwal ya Mas ya. Mau berapa kali sehari merapikan tempat tidur? 2 kali sehari. Bagus, 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Ya. Jam berapa? Jam 10. Baik, jam 10 pagi ya. Besok kita akan latihan kembali ya Mas ya, untuk